Salam sejahtera saudara-saudari pendengar Embun Pagi saat ini. Kiranya kita berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Saat ini sebelum melakukan aktivitas kita, mari kita datang saat teduh di hadapan Tuhan dengan pembacaan dalam kitab Titus pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Hendaklah kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu hingga saat ini kami rasakan. Di pagi ini akan banyak aktivitas yang akan kami kerjakan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memampukan untuk dapat bekerja dengan baik. Sebelum itu kami akan datang bersaat teduh sebagai ungkapan syukur kami atas kehidupan yang diberkati ini, membaca Alkitab dan merenungkannya. Siapkan hati, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni setiap salah dan pelanggaran yang kami perbuat, baik dalam perkataan, perilaku yang tidak sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Tema kita pada pagi hari ini yaitu menciptakan damai sejahtera dalam hidup bertoleransi. Dalam pembacaan kita saat ini, kita dapat melihat bahwa ada nasihat Paulus kepada Titus. Titus adalah seorang pelayan yang dikader, dididik oleh Rasul Paulus. Ada banyak kondisi sulit yang harus dihadapi oleh Titus di jemaatnya di Kreta, tempat ia melayani. Salah satunya adalah perlakuan tidak adil pemerintah terhadap
umat waktu itu, dan juga sikap dan pola hidup umat Kristen di Kreta yang tidak menjadi suatu teladan Kristus bagi orang lain. Paulus pun mengajurkan kepada Titus untuk memperhatikan beberapa hal yang penting di Kreta. Yang pertama, Paulus juga mengingatkan supaya orang percaya harus tunduk dan hormat pada pemerintah, karena mereka merupakan ketetapan Allah demi kebaikan semua orang. Dan karena itu harus dihormati dan ditaati oleh semua masyarakat. Begitupun pemerintah harus melakukan pekerjaan mereka dengan jujur, terbuka, setia, dan taat dalam melakukan setiap pekerjaannya. Selanjutnya yang kedua, Paulus berpesan agar jemaat pengikut Yesus selalu ramah terhadap semua orang. Berlaku ramah bukan hanya kepada orang yang menyukai kita, tetapi kepada orang yang sekalipun membenci kita. Hidup tidak menyibukkan diri untuk tidak menceritakan orang lain dengan bermaksud jahat, sibuk dengan berada di luar jangkauan atau tanggung jawab kita. Yakobus pasal 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Hiduplah berdamai dan saling mengasihi, serta janganlah menuntut balas, tetapi berilah tempat untuk mau mengasihi, karena inilah hikmat dan kewajiban orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari yang tentunya membahagiakan, sukacita. Untuk itu mari bersama-sama kita mematuhi, menghormati pemerintah yang bekerja untuk kemajuan dan kebaikan bangsa Indonesia. Begitupun sebagaimana orang percaya, untuk hendaklah kita ramah satu sama lain, kita menciptakan damai sejahtera, hidup secara adil, jujur, bertoleransi, menghargai keyakinan satu sama lain. Dan marilah bersama-sama mempererat persaudaraan kita dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Tuhan yang baik, pengasih, sahabat sejati untuk kita semua. Hari ini kami senang datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan banyak terima kasih karena hari ini kami umat-Mu berbahagia, masih diberikan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan khususnya di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah agar dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan bijaksana, jujur dan adil. Dan juga kami untuk terus membawa nama-Mu yang mulia kepada banyak orang. Banyak hal yang akan kami alami, namun kami yakin kehidupan kami aman berada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami hidup melayani-Mu, hidup mengasihi sesama kami, saling menghormati dan mendoakan, menguatkan dalam suatu persaudaraan. Karena Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami, khususnya dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan, agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami tengah pandemi ini. Hidup kami pun dapat menjadi berkat dan uluran tangan bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami, sempurnakan dan kiranya kehendak-Mu yang terjadi
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.